Peradaban Cina. Negeri Tiongkok memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan Cina. Merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa kekaisaran dinasti Qin. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era kekaisaran dinasti Tang 618 sampai 719 Masehi. Adapun agama atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam yaitu Konghucu atau Konfusianisme. Agama kedua adalah agama Tao atau Taoisme. Agama selanjutnya adalah ajaran Sang Buddha. Menurut catatan sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti. Kaisar kedua dari dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 8 Masehi, sekitar tahun 65 sebelum Masehi. Agama ini mulai berkembang secara merata pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kwenlun di Tibet. Peradaban Lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Sejak masa purba sampai sekarang, peradaban Cina ini mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina. Sebagaimana peradaban-peradaban kuno yang lain, peradaban Cina ini berkembang di sekitar Lembah Sungai Kuning, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pada daerah lembah sungai yang subur, inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Cina untuk berpikir dan mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Shang, dan kebudayaan Shang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1122 sebelum Masehi. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka pada masa dinasti Qin membangun tembok Cina. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran, yaitu kontak perdagangan dan perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yaitu jalur darat dan jalur laut. Sebelum Islam masuk ke Cina, terlebih dahulu hubungan perekonomian telah digalakkan antara bangsa Arab, Persia, dan Cina. Bahkan sebelum agama Islam lahir di Mekah, orang-orang Arab dan Persia telah terlebih dahulu bermukim dan menetap di wilayah bandar perdagangan, pelabuhan Cina Selatan. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan yaitu Feng Jiao, Lei Xin, Tai Shan, dan Ho Po.
Pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum 5000 sebelum Masehi. Dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dan masing-masing mempunyai arti berbeda. Untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan yang disebut Huoyu. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli yang mempelajari ilmu astronomi, sehingga muncul sistem penanggalan. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina, misalnya dalam sistem pertanian, pelayaran, dan usaha untuk mengenal musim. Peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khyber. Mereka menetap sekitar aliran sungai Gangga dan Yamuna. Mereka tidak tinggal lama di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus. Letak geografis peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab artinya daerah aliran 5 air sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan menyebabkan tanah di negeri itu menjadi subur. Sungai tersebut bermuara di Laut Arab. Kepercayaan mereka yaitu pemujaan terhadap para dewa dan dewi, terutama Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat, dan pemujaan terhadap hewan. Peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan seperti bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Vaishya. Adapun dewa-dewa yang lain yaitu Dewi Saraswati dan Dewi Laksmi. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I 320 sampai 330 Masehi dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Menurut catatan sejarah, kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta melahirkan penguasa India yang sangat kuat, yaitu Asoka, yang merupakan anak dari Raja Bindusara dan Dewi Dharma. Asoka lahir pada tahun 304 sebelum Masehi, saat kakeknya Chandragupta Maurya masih hidup. Setelah diangkat menjadi raja, Asoka menaklukkan beberapa wilayah, termasuk Kalingga, agar tunduk di bawah kekuasaannya.
Ternyata, jalannya memperluas wilayah kekuasaan itu tidak berjalan mulus. Sejarawan meyakini salah satu saudara Asoka yang memberontak melarikan diri ke Kalingga dan memimpin pemberontakan di sana. Raja Asoka tidak tinggal diam, ia memimpin pasukan menumpas pemberontakan di Kalingga. Setelah pertempuran di Kalingga usai, Asoka melanjutkan misinya menaklukkan seluruh daratan India. Rupanya, pertempuran di Kalingga itu menjadi titik balik bagi kehidupan Asoka. Dalam perjalanan, ia melihat mayat-mayat korban perang berserakan di tanah. Hal itu membuatnya tersadar, ribuan nyawa tak berdosa melayang akibat perang. Asoka menjadi pengikut Buddha setelah kembali ke Pataliputra. Asoka dihantui rasa bersalah akibat peperangan yang terjadi di Kalingga. Tidak tahan melihat kekejaman suaminya, Devi memilih pergi meninggalkan Asoka. Sepeninggal istrinya, Asoka pergi ke istana dan mulai mengembara. Ia kemudian bertemu dengan dua orang Brahmana bernama Radaswami dan Manjusri. Kedua Brahmana itu membimbingnya belajar agama Buddha. Setelah memeluk ajaran Buddha, Asoka menyebarkan ajarannya sampai ke kerajaan Roma dan Mesir kuno. Sejak memeluk ajaran Buddha, Asoka membangun ribuan candi dan vihara sebagai tempat ibadah untuk para pengikutnya.